Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anak raja memakan bengkuang. Bengkuang dibeli dari Semarang. Buku psikologi pernikahan sudah dipegang, tapi belum ada yang meminang. Yang saya hormati Bu Moderator, Mbak Tati, para pengurus RKI, para Ikhwan Awas sekalian, alhamdulillah hari ini senang sekali bisa hadir di hadapan para pejuang-pejuang dakwah ya. Bukan pejuang-pejuang jomblo ya, bukan. Pejuang-pejuang dakwah. Karena jomblo itu kan hanya label ya. Tidak ada masalah yang besar dalam hidup ini. Ini air. Saya masukin 1 sendok garam, asin nggak airnya? 1 sendok garam saya masukin ke Danau Toba. Asin nggak air Danau Tobanya? Kenapa? Karena wadahnya tidak ada masalah yang besar dalam hidup ini, yang ada hati kita yang sempit. Jadi kalau hari ini para akhwat memikirkan betapa menderitanya aku, itu bukan masalahnya yang besar, cuma hatinya yang terlalu sempit. Maka berhentilah menjadi gelas, berhentilah menjadi botol, dan menjadilah laut yang luas. Tepuk tangan buat kita semua. Saya sebenarnya takut ini, ragu juga kalau mau menceritakan tentang kasus-kasus, ntar nggak pada takut nikah. Kalau mau ceritakan yang enak-enaknya aja, ntar nggak sesuai dengan kenyataan. Tapi saya ingin cerita saja kenapa awalnya buku ini terbit ya. Saya pulang ke Indonesia itu tahun 2010. Kami 7 tahun lama ya di Malaysia dan di Singapura. Saya menyelesaikan pendidikan S2, S3 di Malaysia. Kemudian bekerja sebagai peneliti tamu, sarjana tamu namanya di National University of Singapore. Pulang ke Indonesia saya nggak punya kenalan, bingung ya. Dulu Mbak Tati teman semua itu lupa semua, nomor telepon yang nggak tahu di mana. Tapi karena tahu kami orang psikologi, saya dan istri saya orang psikologi, banyak yang datang untuk curhat. Nah, tetangga lama-lama mulai kenal. Akhirnya kami buka namanya brandingnya Rumah Konseling. Nanti bisa di-searching Rumah Konseling. Kemudian ada rubrik Dawatuna yang minta saya ngisi rubriknya, ada majalah Umi. Dan ternyata lama-lama banyak yang datang. Nah dari situlah akhirnya saya memahami bahwa sebenarnya kenapa banyak orang bercerai. Sekarang angka perceraian cukup tinggi. Hampir 400.000 setahun itu yang lapor doang, yang gak lapor banyak. Yang pisah ranjang apalagi, yang diem-dieman perang dingin banyak. Tetapi masalahnya adalah kenapa pertanyaannya angka perceraian tinggi? Salah satunya saya menemukan adalah tidak adanya edukasi tentang pernikahan. Tidak adanya persiapan secara mental. Dia pengen nikah tapi nggak siap. Ditambah lagi tentang sosial media. Pertanyaannya begini para Ikhwan Awas sekalian, sebelumnya saya nanya, yang sudah menikah siapa di sini? 1. Jadi banyakan yang belum nikah ya. Yang belum nikah coba. Udah nanti panitia tolong yang belum nikah Ikhwan Akhwat ini didata sekalian dijodohkan. Ngapain ikut seminar nggak ada manfaatnya. Yang Ikhwan Akhwat yang tertarik langsung dilamarin ya. Nah, termasuk yang ibu-ibu yang sudah hadir di sini, saya senang apresiasi ya, karena banyak orang berhenti belajar setelah menikah. Penemuan saya mengatakan ternyata apa? Bukan soal pendidikan pranikahnya, salah besar kalau mengatakan pendidikan pranikah itu harus kursus. Tidak. Siapa yang harus melakukan? Orang tua. Kalau saya ceritakan, ada teman saya, kisah nyata ini, karena dia pengen dapat jodoh solihah, datanglah dia ke Rohis, ke musola kampus, sebuah kampus. Cari jodoh. Ditengoknya ada akhwat soleh, rajin sholat. Akhirnya dia tanya, datangi rumahnya, dilamar, nikah. Dia cerita, Bal, bini gua motong ikan 2 jam Bal katanya. Padahal istrinya Allah Akbar, demonstran ya kan. Tapi motong ikan 2 jam. Padahal ikan sarden bukan. Kenapa? Karena ternyata selama dia menjadi anak gadis tidak pernah dilatih, disiapkan orang tuanya menjadi seorang ibu rumah tangga. Makanya sekarang ahwat-ahwat yang ikut RKI, alhamdulillah ikut Rohis LDK, programnya bukan hanya cara demo, bukan, harusnya cara motong ikan.
Ada lagi seorang ikhwan bercerita, akhwat ini lapor di suami, Pak suami saya begini-begini, akhirnya didatangin lah suaminya. Si akhwatnya selalu mencecar kelemahan suaminya, suami saya begini Pak, kurang begini, kurang begitu, nggak sempurna. Akhirnya suaminya jauh buka, Ustadz, saya kalau mau buka-bukan dia lebih parah Ustadz, kenapa? Baru nikah, masang spray aja nggak bisa. Ini ada apa, saya juga ternyata tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, karena kita sendiri juga tidak sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang datang kepada kami itu 3 hal yang punya masalah psikologis. Yang pertama, orang-orang yang mengharapkan kesempurnaan. Masalah itu. Jadi datang kepada kami bukan selesai masalahnya. Dia menyadari bahwa dia nggak sempurna, akhirnya dia memaafkan. Yang kedua, orang-orang yang nggak bersyukur, suaminya rajin ke masjid, punya pekerjaan yang baik, tapi selalu saja mencari. Suami saya kurang romantis, kurang senyum. Padahal ada banyak suami-suami di luar sana yang nggak punya pekerjaan, yang nggak pernah mau sholat, mabuk kerjanya. Dia selalu mencari kelemahan suaminya. Yang ketiga, orang-orang yang tidak pernah mau bersyukur. Sudahlah mohon maaf wajahnya nggak cantik, pengen nyari yang tampan, pengen nyari yang kaya, pengen nyari yang hafal Quran, pengen sempurna pokoknya. Dia tidak mensyukuri segala nikmat yang dia miliki. Pengen menikah yang mewah, rumah ngontrak habis itu. Maka nanti ada video viral terbaru dari GIP, bisa dicek di Facebooknya GIP. Saya mengatakan ada banyak orang memaksakan diri untuk menikah. Mengutang, bahkan sampai ke retenir, menjual tanah, habis ratusan juta bahkan miliaran, setelah itu ngontrak. Ada sebuah kasus seorang ikhwan menceraikan istrinya 3 bulan menikah gara-gara apa? Si akhwat ini rumahnya tinggal di gang sempit. Dia memaksakan pengen mewah di gedung. Akhirnya si akhwat berhutang. Begitu selesai acara si ikhwan suruh bayar. Jadi para ikhwan awas sekalian, kalau kita mampu nggak masalah. Ya mungkin bisa undang anak yatim. Tapi juga persiapkan bagaimana setelah itu bagaimana. Saya terus terang sering sekali mengajarkan tentang bagaimana rasional. Saya menyadari saya dulu menikah nekat. Dan generasi saya mungkin generasi nekat. Saya menikah lulus S2 di Malaysia, saya cari-cari siapa ya di kelas saya yang saya kira baik. Saya tanya temannya udah nikah belum, mau nggak sama saya? Mau. Bu saya nggak punya uang, nggak apa-apa nak. Orang berilmu itu insya Allah tidak akan miskin. Wow. Menikah, bawa istri ke Malaysia, belum punya rumah, tinggal di asrama, saya usir semua teman asrama, keluar semua, istri saya mau datang. Kemudian punya anak lahir, begitu anak lahir, uang belum ada, ninggalin paspor. Dan saya kira nggak semua orang bisa kuat. Makanya kenapa saya sangat mencintai istri saya, karena istri saya sabar. Padahal istri saya berkecukupan awalnya. Saya bawa dengan kehidupan yang sangat mahasiswa ya, beasiswanya terlambat, kemudian penuh dengan tekanan. Dan kehidupan rumah tangga itu kami nggak membayangkan dulu bagaimana kehidupan setelah menikah. Yang kita bayangkan adalah menikah adalah ibadah. Tapi saya mengajak ke rasional sekarang ke teman-teman sekalian bahwa nikah adalah ibadah, untuk itu perlu dipersiapkan. Untuk itu perlu keikhlasan. Nah pertanyaan sekarang adalah, saya bukan nakuti, di era digital ini yang paling banyak orang sakit jiwa. Ada seorang istri datang ke kami, Pak, Bu, saya mau cerai sama suami. Kenapa Bu? Suami saya satu hari mengundang saya ke hotel. Lalu saya senang dong, saya datang. Lalu tiba-tiba di hotel itu sudah ada seorang pelacur. Dan suami saya menyuruh saya menonton dia berhubungan seksual sama pelacur. Siapa suami ibu? Suami saya ahli agama. Sering ceramah juga. Sakit jiwa. Dunia sudah sakit jiwa karena pornografi. Sekarang saya juga menemukan banyak kasus orang poligami, mohon maaf, selingkuh. Enggak semua ya, tapi kami menemukan beberapa kasus motifnya, modusnya karena pornografi. Kerusakan otak akibat pornografi, sehingga tidak punya rasa malu, tidak punya rasa bersalah, dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek yang lain.
Makanya kalau ibu-ibu yang mendapati suaminya suka menonton video porno, segera diperbaiki. Berbahaya. Nah, para ikhwan sekalian, sekarang perselingkuhan di era digital juga sangat menyedihkan. Istri-istri yang dizolimi, dimarahi, dibentak, diselingkuhi. Saya tanya ibu, apa yang ibu lakukan ketika suami ibu memukul ibu, membentak ibu? Saya langsung cari Facebook, Pak. Lalu mencari mantan saya, Pak. Lalu lapor mantan, aku dipukul suami aku. Kata mantannya, lo sih gak sabaran dulu. Ayo kita ketemu makan. Awal pertama makan dulu. Curhat-curhat, nangis-nangis di bahunya, lama-lama masuk hotel. Maka buanglah mantan pada tempatnya. Makanya di buku ini saya tulis khusus tentang reuni. Hati-hati, Bu. Reuni ibu-ibu yang suaminya suka reuni, tempel terus, pegang, gini ayo. Karena disitulah sumber malapetakannya. Ikut, ya kan, bila perlu genit-genitan di situ. Kenapa? Kenapa reuni itu menjadi masalah? Karena begini, laki-laki itu waktu dia sekolah, kurus, nggak punya duit, hitam, dekil dia. Tapi ketika dia punya uang, dia putih dan ganteng dengan sendirinya. Tapi dia ganteng, nggak punya duit, dia hitam dan kurus dengan sendirinya. Nah, ketika dia sekarang mapan, dia berisi, gagah. Disitulah dia bertemu dengan orang yang mungkin pernah dia taksir, yang pernah dia suka, tapi nggak kesampaian waktu itu. Nah, disitulah muncul si setan masuk. Wah, kebetulan tuh lagi janda. Barulah muncullah nama-nama istilah argumen kasihan, diselamatkan, apalah pokoknya. Tapi intinya sudah ada selingkuh hati duluan. Itu fakta-fakta yang kami tangani, begitu ceritanya. Bahkan orang-orang yang selingkuh ini menurut saya jadi berbeda dengan poligami gini. Poligami itu dalam Islam di Indonesia sudah diatur. Kalau bapak-bapak mempoligami, ada jalannya. Caranya gimana? Caranya jangan cari dulu orangnya. Minta izin dulu. Tanda tangan materai 6.000. Dengan ini saya mengizinkan suami saya sampai bolong tuh. Untuk menikah lagi. Baru datang ke pengadilan untuk disahkan. Tapi yang terjadi sekarang, dia sudah pacaran duluan. Dia sudah bermain hati duluan. Kan itu hukum negara loh. Dan jangan salah, ibu-ibu yang menemukan suaminya kawin lagi dan punya surat nikah asli, itu bisa digugat dan dibatalkan pernikahannya. Dan banyak perempuan nggak tahu. Dan ahwat-ahwat, saya katakan jangan sampai mau nikah siri. Karena nikah siri itu sudah pasti bermasalah. Namanya siri, rahasia. Apa yang dirahasiakan? Kalau ada orang sudah punya istri pengen melamar Anda, katakan, saya mau bertemu dengan istrinya, mana izin resminya. Karena ketika nikah siri yang dirugikan selalunya perempuan. Di sini ada yang mau jadi istri kedua? Ya sekarang umur 25 masih begitu kan, siapa ya? 30 siapa deh? 40 siapa aja lah. Bercanda. Enggak ya, insya Allah. Karena saya lihat populasi nih, Masya Allah. Saya salah satu orang yang berpendapat, walaupun saya sering dicengin sama teman-teman saya, lo kan supaya diundang ibu-ibu bilang-bilang istri satu. Bukan apa-apa, saya merasakan betul bagaimana penderitaan istri pertama memulai hidup. Memulai hidup itu berat. Kepercayaan. Tapi begitu dia mapan lalu ditinggalkan. Kalau dia adil sih, kalau dia fair ya, ternyata istri pertama juga setuju, istri kedua ikhlas ya, walaupun juga tadi sampai robek tadi tanda tangannya itu. Tapi disitulah keberkahan rumah tangga itu. Tapi kalau dimulai dari diam-diam, ada selingkuhnya. Selingkuh itu artinya apa? Dia sudah bermain hati, dia sudah berinteraksi. Ini fenomenanya pertanyaan kenapa ada orang beragama, sholat, rajin, tapi perilakunya, akhlaknya tidak terpuji. Sama seperti ada seorang ibu, anaknya bilang, Umi, bisa nggak abi kita diganti sama abi tetangga? Kenapa nak? Kata uminya. Abi kita sering sholat Mi, tilawahnya nggak tinggal, tahajudnya nggak tinggal, tapi kasar omongannya, suka mukulin anak istrinya. Tapi abi tetangga kita tuh Mi, nggak pernah sholat dia Mi, nggak pernah ke masjid, tapi sayang, lemah lembut, sopan santun sana anak dan istrinya. Masya Allah, ada apa dengan orang yang sholat? Padahal memang Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak.
Aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Artinya banyak orang yang selama ini sholatnya hanya ritual saja tapi tidak mengamalkan ajaran Islam, tidak menjalankan Quran, hanya membaca Quran. Ini kisah nyata. Betapa banyak suami-suami yang soleh secara religiusitas tapi miskin secara spiritualitas. Ternyata apa? Tekanan. Apa tekanannya? Ekonomi. Ternyata ya, maka saya kasih tahu nih, ada hubungan fisik dengan psikis. Makanya penyakit sariawan, kepala pusing, perut gembung, gak enak badan, banyak terjadi pada tanggal 20. Ketika bulan tua. Orang emosi di jalan senggol bacok. Kenapa? Karena ternyata ketika ekonomi ini bermasalah, secara tidak langsung perilaku itu berubah. Memang uang bukan segala-galanya, saya menyadari. Tapi coba sehari aja gak punya uang. Sakit perut, mata berkunang-kunang, keteknya bau karena gak punya duit beli deodoran. Makanya saya menyarankan benar nikah itu ibadah, makanya dipersiapkan, khususnya adalah ekonomi. Ini penting, saya ada mahasiswa datang, Pak, saya punya calon 2 Pak. Oke. Yang pertama pelaut Pak, kerja di kapal, kapal pesiar. Yang kedua dia kerja di kantor Pak. Saya milih yang mana Pak? Saya bilang coba tanya visi misi hidupnya. Kayak presiden aja. Yang kerja di kapal ini bilang dia hanya kerja 2 tahun, habis itu dia mau buka restoran Pak, lalu jadi pengusaha. Yang ini gak jelas Pak, yang penting kerja aja. Pilih yang punya visi. Karena apa visi itu? Gambaran hidup. Memang harapan itu harus ditumbuhkan. Orang udah mati aja harus pengen harapan hidup lagi. Masa kita di dunia yang gak punya harapan? Makanya banyak kan Iwan Awad yang udah nikah kan dulu kan sering dibohongi sama suaminya ya. Nanti kita menikah, kita jalan-jalan ke Bangkok. Habis itu kita punya rumah ya kan. Udah nikah, mana bang ke Bangkoknya? Ini pasar Bangkok aja deh. Karena apa? Karena kebutuhan yang tinggi, hayalan-hayal. Tapi hayalan itu perlu gitu loh. Nah Iwan Awad sekalian, dalam hidup ini, dalam pernikahan ternyata memang banyak godaannya. Salah satunya adalah hubungan mertua dan menantu. Saya gambling-gambling aja dong. Ada sebuah kisah di negeri Cina, di Cina lah ceritanya ya. Ada seorang anak muda yang kaya, tampan, bapaknya sudah meninggal, tinggal sama ibunya. Karena dia sudah cukup umur, dia menikah sama perempuan pujaan hatinya. 6 bulan menikah ternyata rumah tangganya selalu dicampuri oleh mertuanya. Masakannya kurang enak lah, rumahnya jorok lah. Akhirnya si menantu sakit hati. Dia pergi ke Pak Tabib dukun. Pak Tabib, tolong berikan racun. Saya ingin membunuh ibu mertua saya. Ngeri ini. Kata Pak Tabib, baiklah ini racunnya. Tapi supaya suamimu tidak curiga dan polisi tidak curiga kau yang membunuh ibu mertuamu, tolong kau perlakukan dia baik seperti ibu kandungmu sendiri. Dan racun ini bekerja selama 30 hari, setiap hari kau masukkan ke dalam makanannya. Baik Pak Tabib, pulang dimasakin, suapin ibu makan Bu, beliin hadiah, suapin lagi racun lagi. Minggu kedua, ibu mertuanya berubah, ternyata menantuku baik sekali. Minggu ketiga mereka bertangis-tangisan berpelukan, di hari ke-30 dia ingat, racun ini akan bekerja hari ini. Dia lari ke tabib, Pak Tabib, tolong berikan penawarnya, aku tidak ingin ibu mertuaku mati, kan aku sangat menyayanginya seperti ibu kandungku sendiri. Kata Pak Tabib, tenang. Sebenarnya aku berikan itu bukan racun, tapi vitamin kesehatan. Sesungguhnya racun itu adalah pikiranmu sendiri. Tidak ada ibu yang jahat. Pikiran kita yang negatif. Makanya ada banyak kasus perselisihan keluarga adalah hubungan mertua dan menantu. Makanya hati-hati. Bahkan ada hot bilangin, Pak kalau gitu mendingan cari mertua yang udah meninggal aja Pak. Bukan begitu juga. Nikahi anak yatim ya. Tapi hubungan mertua dan menantu ini adalah dinamika kehidupan. Mertuamu adalah ladang amal bagimu. Makanya saya Bu, kalau ada mahasiswa udah 14 semester datang ke saya nggak lulus-lulus. Wow, amazing. Ladang amalku datang. Karena kalau saya berpikir bahwa dia adalah ladang amal bagi saya. Kalau dia berubah, lulus, baik, jadi orang hebat, soleh, karena saya mengalir pahalanya sampai saya mati. Itu paradigma saya. Maka kepada mertua yang mungkin dalam tanda kutip mencampuri, ikut campur, dia sebenarnya nggak tahu itu. Dia ingin menunjukkan kekuasaannya karena dia merasa kehilangan, ada namanya sindrom kehilangan anak.
Jadi banyak orang tua itu kalau anaknya mau menikah laki-laki itu dia cemas, dia khawatir, akhirnya dia mencoba mendominasi intervensi. Karena ingin diakui aja. Maka yang harus kita lakukan kepada ibu mertua seperti adalah bagaimana memperlakukan dia seperti ibu kandung kita sendiri. Kasih terus. Ada namanya teori penjahat. Oh, teori penjahat. Ini sering dipakai oleh teori penjahat di angkot. Namanya teori hipnotis. Ibu haus, kasih minum. Bu lapar, Bu, kasih makan. Ibu pegel dipijit, Bu minta duit, dikasih duitnya. Maka kemarin saya pulang dari Kaltim, ada seorang supir taksi. Saya lihat namanya sarjana ekonomi, SE. Bapak sarjana? Iya Pak, saya dulu pengusaha besar Pak, ditangkap polisi karena bisnis kayu ilegal. Oh, istri saya lagi gugat cerai Pak, ini foto istri saya cantik, pramugari Garuda. Wih, hebat Pak, gimana cara dapatinnya, saya bilang. Begini ceritanya Pak, katanya. Ternyata dia menggunakan Ibnu penjahat di angkot. Waktu itu saya pakai jas, pakai dasi, naik Garuda Pak. Saya lihat, wah pramugari ini masih muda, cantik. Lalu saya minta kopi, lalu saya tumpahkan topi itu dengan sengaja ke baju saya. Akhirnya dia ketakutan minta maaf, nangis-nangis. Akhirnya saya bilang, saya minta nomor telepon kamu, saya mau laporin kamu. Dikasih nomor teleponnya. Padahal saya sudah anak 2 Pak, kawin 2 kali katanya. Dia belum punya anak tapi sudah kawin 2 kali, duda. Padahal orangnya hitam, kecil gitu kan. Setelah janjian dia bilang, abang sebenarnya bukan menuntut kamu, abang pengen kenalan sama kamu. Ini kartu nama abang, kalau punya masalah hubungi abang ya. Ternyata bal katanya, bulan depan nelfon dia. Bang, pacar aku selingkuh bang, makanya udah ayo kita makan. Bagaimana abang menghadapi calon mertua itu? Tenang, setiap minggu kirim buah, anggur, apel, keluarganya ajak makan, terus aja hadiah, terus sampai bulan-bulan. Tiba-tiba calon mertua saya nanya, duda ya? Iya Pak, ada surat dudanya ini Pak. Ya udah nikah aja. Pesing, leading. Layangan itu kalau ditarik terus turun, diulur. Dokter saya kemarin suntik vaksin. Dokter itu kalau nyuntik nggak pernah langsung cek, nggak pernah. Alkohol dingin Bu, dingin cek. Begitu juga kita kalau ingin merubah orang. Kasih terus, Ma, hadiah Ma, terus Ma, uang Ma, baju Ma, terus. Gak usah minta Pak, terusnya hadiah lagi, uang lagi. Tarik, cek, ngikut. Tapi banyak orang pengen ngeliding orang, tapi nggak pakai pacing. Akhirnya sakit. Ada anak mau masuk pesantren nih, nggak usah ceramah yu ayyuhallazina amanu itu, nggak usah. Santai aja, santai. Wah ini ada 2 bulan lagi, hadiah terus nih baju nak. Apa nih Umi? Hadiah, terus aja hadiah. Terus. Sudah kemakan banyak, masuk pesantren, ya deh Umi baik. Tapi banyak orang pengen merubah orang lain tidak sabar. Jadi menghadapi mertua-mertua nanti, kalau kalian punya mertua, nggak usah banyak ngomong, pokoknya hadiah terus. Uangnya apa nih? Mau hadiah, pokoknya bakso apa, kalau nggak punya uang mie ayam lah apa. Yang penting tanamkan kebaikan, tanamkan budi, sampai akhirnya dia tidak menyerang kita. Itu ajaran Rasulullah, bagaimana orang-orang yang jahat, menzolimi Rasulullah tidak diserang balik. Tapi tetap bagaimana ketika Rasulullah meninggal, sahabat mengikuti perjalanan Rasulullah ke sebuah pasar, katanya Rasulullah itu setiap hari memberi makan seorang Yahudi buta. Lalu sahabat Rasulullah memberi makan. Siapa kamu? Saya yang biasa memberi makan kamu. Bukan. Orang yang biasa memberi makan saya mengunyahkannya dulu supaya lembut, supaya saya mudah mengunyahnya. Mana dia sekarang? Dia sudah meninggal. Siapa dia? Muhammad SAW. Padahal orang itu mencaci maki setiap hari Rasulullah. Itu akhlak. Jadi para akhwat sekalian, yang harus anti semua siapkan adalah akhlak yang baik, keikhlasan, kelapangan hati, membuka pikiran. Kalau ada hari ini para umahan yang masih berantem sama mertuanya, Masya Allah, minta maaf. Tidak ada mertua yang jahat, tidak ada ibu yang jahat. Nanti para akhwat akan merasakan betul ketika anaknya laki-laki menikah sama akhwat lain, dibawa sama keluarga istrinya, lalu ketika ibunya, nak, mama minta uang dong sebentar ya, ma, aku tanya istriku, neraka jahanam itu. Melukai perasaan ibu. Apalagi saya sedih banget, ada seorang ikhwan datang ke saya, nangis-nangis. Orangnya ganteng. Ada apa Mas? Saya bilang, istri saya soleh Ustadz, ini cantik, tunjuk foto. Oh ya, lalu dia sering sholat tahajud, qiyamul lailnya nggak tinggal, ikut pengajian, liko. Lalu, tapi istri saya melarang ibu saya datang ke rumah saya Ustadz.
Ibu saya melarang saya memberi uang ke ibu saya, istri saya melarang saya memberi uang ke ibu saya. Istri saya bahkan melarang saya nginap di rumah ibu saya. Masya Allah, jadi apa gunanya tarbiyah? Apa gunanya sholatnya? Seorang ibu yang kehilangan anaknya karena sejak kecil dia bina, dia pangku, dia lahirkan, dia besarkan, dia sekolah. Wajar dia menuntut hak kepada anaknya. Tidak boleh anak laki-laki itu mengatakan, bentar ya bu, saya tanya istri saya boleh enggak? Enggak boleh. Karena ada hak ibumu terhadap apa yang kau hasilkan. Si istri semakin istrinya ikhlas, sabar, mengalir pahalanya, mengucur rizkinya. Saya dulu mengalami betul bagaimana salah satu yang membuat saya menyayangi istri saya, karena istri saya selalu mendahulukan ibu saya. Setiap ada uang, Kak ingat ibu, segera kirim. Itu ternyata suami sangat senang, saya sangat bahagia, ibu saya sangat bahagia, doanya mengalir kepada kami. Dulu saya memberi uang kepada ibu saya sebulan sekali. Tapi sekarang saya rubah, saya buat seminggu sekali. Mengalir, rizkinya mengucur, tidak henti-henti. Berkat doa orang tua kita, keikhlasan mereka. Semakin engkau mencegah suamimu memberi ke mertuamu, yakinlah rizkimu akan menyempit. Ini penting, makanya laki-laki itu harus punya rizki yang halal, kuat, banyak. Kenapa? Karena dia akan berbagi. Kenapa sering terjadi perselisihan antara menantu dan mertua? Kenapa? Karena kuenya kecil, sedikit. Ini menjadi, makanya kalau ikhwan punya rezeki yang halal yang banyak, insya Allah barokah, akan mudah dibaginya. Kemudian ikhwan Allah sekalian, yang tidak kalah pentingnya yang sudah nikah, di sini ada namanya kuesioner kepuasan pernikahan pasangan. Ibu bisa ngisi, udah ngisi belum? Coba diukur bagaimana tingkat kepuasan terhadap pasangannya. Saya lagi buat alat ukur, alhamdulillah sudah jadi alat ukur ketahanan keluarga. Jadi nanti setiap keluarga itu bisa mengukur bagaimana tingkat ketahanannya. Nah, di era digital ini tema yang menyedihkan adalah banyak orang berkenalan melalui Facebook. Benar ya? Cari jodoh di Facebook. Tapi berapa banyak juga yang akhirnya bercerai karena ditipu. Karena apa? Fotonya pakai OVO versi terbaru. Wajahnya putih, tangannya hitam. Ini hati-hati ya, saya tidak melarang juga. Memang kalau memang jodohnya bertemu di Facebook. Zaman dulu kami menikah, kalau ada orang kenalan pakai jam dulu Friendster ya, itu nggak boleh yang mau datang. Karena dianggap nggak syar'i. Bagi saya itu tetap syar'i karena yang penting prosesnya. Terserah bagaimana cara berkenalan bertemunya, tapi kalau memang dia menjalankan prosesnya yang baik, saya kira itu syar'i. Karena sekarang susah menunggu dilamar, siapa yang mau datang? Kenapa enggak Ahwat yang lamar duluan? Datang ke saya, Ustadz tolong ada ikhwan yang gitu, kira-kira mau enggak sama saya? Why not? Siti Khadijah juga melakukan itu. Cuman kalau mau ikut sunnah, ya kan banyak orang mengatakan poligami sunnah ya. Kalau sunnah itu, Nabi Muhammad baru menikah lagi setelah 25 tahun bersama Siti Khadijah. Nah mau enggak kayak gitu? Siti Khadijah setelah meninggal baru Rasulullah SAW menikah lagi. Bukan dari awal menjalankan poligami. Ini fakta-fakta yang harus kita. Jadi kalau ada suami nanti, kenapa Abi mau nikah lagi? Karena ini kan sunnah. Balikin lagi. Oke, Abi, Rasulullah itu menikah sama seorang janda umur 40 tahun. Dan dia akan menikah lagi setelah 25 tahun. Dan setelah istrinya meninggal. Bukan itu sunnah. Jadi saya mengatakan begini. Sekarang lagi rame tentang perjodohan di sosial media, pacaran di sosial media. Saya sangat keras soal ini, soal akidah. Sebaiknya pacaran itu diharamkan dan bahkan bisa dipidana. Kenapa? Di Amerika 70% kasus pelecehan seksual, kekerasan seksual terjadi akibat pacaran. Teman-teman tahu bagaimana orang zaman sekarang pacaran? Masya Allah, saya menangani kasus-kasusnya, merintih saya. Orang pacaran nggak lagi di taman pegang-pegangan, tidak. Pakai video call, buka baju, kirim-kiriman video. Foto-foto, screenshot. Disuruh payudaranya difoto, kemaluannya saling kirim. Nanti kalau pacarnya mau mutusin, nggak mau mutusin, dia nggak rela, mau disebar sama dia, diancam. Begitu. Saya bersyukur, alhamdulillah, seumur hidup nggak pernah pacaran. Kenapa? Karena terselamatkan oleh keadaan.
Artinya karena waktu itu situasinya memang ketua rohis, masa ketua rohis pacaran nggak mungkin ya. Makanya Iwan yang mau menghindari pacaran jadilah ketua rohis. Walaupun banyak juga ketua rohis bersama ketua keputri menikah nggak apa-apa juga, yang penting nggak pacaran. Situasi dan lingkungan itu sangat menentukan. Makanya para akhwat sekarang kenapa susah mencari jodoh? Karena kalian pasif, aktiflah dimanapun. Berbuat baiklah kepada siapapun, ada nenek-nenek di jalan tolong. Siapa tahu dia punya cucu yang baik. Ada suatu hari dikisahkan Ustadz Yusuf Mansur ya, ada seorang akhwat yang dia sudah usia 30-an belum nikah, kemudian dia cita-citanya pengen punya sekolah. Lalu dia sedekah, kemudian dia kerja di TK itu. TK, karena dia orangnya baik, supel, menyenangkan, ternyata yang punya TK kesensem sama dia, dijodohin sama anaknya. Langsung dia punya sekolah kan waktu. Secara logikanya dia nggak mungkin punya sekolah. Jadi jangan berpikir bahwa jodoh itu akan datang hanya karena doa, tidak. Harus ada usaha juga. Rasulullah aja kalau perang berdarah-darah juga kok. Mau makan masak dulu juga. Gak langsung twing. Semuanya proses. Tapi jangan anggap bahwa prosesnya itu instan, tidak. Untuk para akhwat yang sudah menikah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mempertahankan pernikahan. Ini penting, makanya saya menyarankan bonding. Saya sekarang kalau keluar kota, keluar negeri itu nggak mau, malas saya kalau nggak ada istri saya ikut. Kenapa? Karena rasa ingin bersama selalu, tidak saling ditinggalkan, tempel. Karena saya terus terang penyakit sekarang mengerikan. Saya buka ya kisah nyata, ada seorang ibu WA saya, Ustadz ada jadwal ke Bandung nggak? Tolong ini darurat. Akhirnya saya dan istri datang ke Bandung, kebetulan ada acara, kami buka kamar hotel, lalu kami sewa kamar untuk konseling mereka. Apa yang terjadi? Istrinya bilang, Ustadz kami menikah sudah 17 tahun. Lalu suami saya kerjanya auditor Ustadz, jarang pulang dan jarang membeli nafkah batin. Saya kira karena capek. Anak sudah 2 nih, anak SMA. Lalu ketika sholat Jumat saya buka WA suami saya Ustadz. Saya nggak pernah melakukan ini. Tapi akhirnya entah kenapa hati saya tergerak, saya buka, ternyata suami saya punya pacar Ustadz. Dan pacarnya laki-laki. Padahal dia mohon maaf istrinya bercadar, suaminya isbal berjanggut besar. Saya ngomong 4 mata sama suaminya. Ustadz, saya panggil Ustadz, sudah berapa pacar antum? Kurang lebih 54 orang katanya. Pacarnya laki-laki semua. Ternyata karena dia ini sering keluar kota, dia sering iseng-iseng ikut di Facebook, nyari-nyari homoseksual. Ternyata homoseksual sudah ada aplikasinya, mulai dari tukang urut, tukang pijat, udah ada yang GG-nya. Akhirnya dia punya ikut komunitas itu kemanapun dia di daerah, karena kesepian tugas, dia booking. Dan mengerikan, akhirnya si istri terkena penyakit menular seksual. Makanya para akhwat nanti kalau suatu saat musibah terjadi, suami kalian didapati berzina, segera cek ke dokter. Karena banyak kasus istri menjadi korban penyakit menular seksual. Wah jangan-jangan gak usah nikah nih kalau gitu, ngeri banget kehidupan pernikahan ya. Itu yang sakit-sakitnya. Tapi kalau yang bagus-bagusnya banyak ya. Nah para ikhwan sekalian, itu kisah-kisah saya ungkapkan bukan menakut-nakuti. Tapi ada yang begitu. Tapi banyak juga orang-orang yang memang bahagia. Makanya kalau saya lihat ibu-ibu itu setelah menikah gemuk, ya sehat, itu tanda bahagia. Iya bahagia, karena apa? Ibu-ibu itu memakan makanan sisa anaknya deh. Kalau ada ahwat kurus, kering, itu tersiksa pasti dia tuh. Enggak aja, belum tentu. Siapa tahu dia diet keto ya. Kenapa? Orang kalau bahagia itu wajahnya cerah. Makanya saya ingin menyarankan begini. Ada di sini satu topik tentang perencanaan pranikah. Ada banyak orang berantem bercerai gara-gara pernikahannya tidak terencana. Padahal di kantornya dia kepala biro perencanaan. Ada satu kisah begini. Suaminya didapati kawin lagi, selingkuh lah. Lalu akhirnya dinikahi. Dan awalnya berzina. Lalu si istri bilang, si suami akhirnya bilang, dia mengungkapkan kekecewaan-kecewaannya. Tahu nggak Ustadz, kenapa saya kawin lagi? Suami istri saya tidak mau melayani saya 6 bulan lamanya Ustadz. Saya panggil istri, kenapa Bu? Saya capek Ustadz ngurus anak 6. Padahal istri suaminya bilang, Ustadz, saya udah ngomong ke istri saya sayang, saya bekerja cuma seorang guru, gaji saya kecil.
Kita anak dua aja ya. Istrinya bilang, tidak, insya Allah ini barokah, insya Allah ini Allah akan memberi rizki. Wah. Terakhir apa yang terjadi Ustadz, kata suaminya? Kami seumur hidup gak pernah punya kasur Ustadz. Kamar kami cuma satu, anak kami 6 berjejer semua, gak pernah punya kesempatan berhubungan seksual. Masya Allah, gak punya kasur. Kami gak punya waktu, hanya sibuk ngurusin anak, bahkan anak terakhir kembar. Jadi si suami bilang, saya memerlukan kebutuhan biologis, tapi istri saya kelelahan, kecapean, dan dia gak mau tahu. Pokoknya setiap saya usaha untuk merubah kebahagiaan keluarga, selalu istri saya bilang jangan. Sayang, ini karena kita udah punya anak, kita cicil mobil, jangan, haram. Wah, itu haram, padahal ada yang syariah sebenarnya. Tapi istrinya selalu melawan suaminya, menyanggah suaminya, karena alasan pengen semuanya syar'i. Sayang, ini kita rumah pindah yang ke rumah yang lebih gede, kita jual, nanti kita kredit. Jangan ke bank, riba. Ini soal pengetahuan yang terbatas ini. Padahal ada bank syariah. Akhirnya suaminya berzina karena kontribusi istrinya. Tidak mau disentuh selama 6 bulan karena alasannya capek. Ngurusin anak. Saya tidak melarang Iwan Awad semua punya anak banyak, silahkan. Tapi rencanakanlah. Ustadz, anak saya gajinya 5 juta. Pengen nambah anak, boleh? Boleh, silahkan. Tingkatkan juga penghasilan. Siapa yang melarang? Karena sekarang bukan soal banyak-banyakan, bagaimana kualitasnya. Bagaimana kebahagiaannya. Jadi mahal murah itu hanya soal persepsi. Saya tanya, makan di restoran Padang sekali makan seorang diri 500.000 mahal nggak? Tergantung, kalau penghasilan 1 miliar sebulan itu murah. Semuanya persepsi. Makanya saya sangat menekankan Iwan Awad yang mau menikah, silahkanlah berangan-angan, berencana, tapi realistis lah. Karena pernikahan itu sama kayak di kantor juga ada perencanaan, ada anggaran. Kami zaman dulu tuh nggak melakukan itu. Untungnya kami selamat. Benar nggak Bu? Untungnya selamat karena kami kuat. Zaman dulu nggak ada gadget, kami tangguh. Sekarang dengan gadget, Masya Allah, pergi ke pasar induk, itu semuanya nenek-nenek semua. Anak gadis nggak ada, anak gadis beli cabai online, bawang online. Beli pakaian dalam online. Lama-lama nikahnya online, cerainya pun online. Kami tangguh karena kami naik angkot. Sekarang anak gadis jarang naik angkot, alasannya takut diperkosa, takut diculik. Padahal ada banyak nenek-nenek naik angkot nggak dipenculik. Kenapa? Karena persepsi, daya juang, lemah, cemen. Dulu zaman kami dulu main hujan berjam-jam sampai biru bibir ini, nggak sakit. Zaman sekarang baru petir udah beresin. Baru petir doang. Karena ibunya memanjakannya. Ibunya karena terlalu sayang akhirnya kayak helikopter mam. Ngapain dengan siapa? Ngikutin kemana anak yang pergi. Kita bukan membentuk anak yang steril, bukan. Membentuk anak yang imun, tahan banting. Hei, jangan main sama anak kampung. Padahal ibunya orang kampung juga dulunya. Anak itu perlu tahu, ini tentang pengasuhan yang masuk ke pengasuhan. Anak itu tangguh dari apa? Interaksi. Nanti kalau kalian punya anak, biarkan dia main di alam, lingkungan, biarkan. Interaksi sosial. Dia harus tahu mana bahasa jorok itu, yang mana. Tahu dia. Ibu-ibu sekalian, yang kita lakukan kepada anak-anak sekalian, mempersiapkan mereka kita tinggalkan di dunia ini karena sudah pasti orang tua lebih meninggal dahulu biasanya. Untuk itu kita siapkan mereka untuk tangguh hidup ini mandiri. Jangan memikir kalau kita empani terus dibawa ke tiak kita, mereka sampai mati tidak akan mandiri. Biarkan mereka tangguh. Hidup pilihkan, hidup silakan jalan. Ini penting sekali teman-teman ya. Saya terus terang. Saya sama Ustaz Abdul Somad itu pernah satu kampus di Malaysia. Kami dulu bertahan hidup, survive. Dulu kalau Siti Nurhaliza lagi nyanyi cindailah malam, kami bawa piring sebagai pelayan. Mahathir lagi ceramah, kami nuangin air, ngelap sendok. Bukan karena kami orang miskin, bukan kami orang susah. Ibu saya punya restoran Padang di Medan. Abdul Somad ibunya punya kebun sawit. Tapi karena kami punya harga diri, tidak mau meminta-minta kepada orang tua. Tapi sekarang anak-anak melihat pengemis di jalan, pengemis, padahal dia juga mak tiap pagi, minta mak. Sama apa bedanya sama pengemis? Mandiri, tangguh, punya harga diri.
Sekarang kita pintar, cerdas secara akademik, tapi lemah dalam sensitivitas. Orang tua itu sebenarnya memaksakan diri, sebenarnya nggak punya dia sebenarnya. Cuma pengen terlihat punya aja sama anaknya. Ma ini ada, habis itu ngutang. Tapi kita tidak pernah menyadari itu. Anak-anak sekalian, ikhwan fillah sekalian, dari sekarang kalau kalian ingin mandiri, siapkan. Cari uang, tangguh. Nggak urusan nunggu kuliah lulus, enggak. Zaman sekarang orang kuliah itu melengkapi gelar aja, cari duit dari sekarang. Salah itu kalau persepsinya tunggu lulus baru cari duit. Tidak. Saya menyadari betul bagaimana ayah saya mempersiapkan saya. Dulu kalau SMP libur zaman dulu itu saya dititip ke om saya yang jual ember, jual gayung. Jadi saya ember, gayung. Padahal bapak saya juga seorang pejabat di PNS. Tidak malu. Punya harga diri. Tidak mau meminta-minta. Bahkan saya ingat banget ketika saya kuliah dapat beasiswa itu, saya mampu membantu meminjamkan uang saya kepada ayah saya untuk menambahkan biaya hajinya. Karena bapak saya udah pensiun waktu itu. Punya harga diri. Jadi dari sekarang kalian mempersiapkan diri kalian untuk tangguh. Sering sekali saya mendapati persepsi akhwat begini, kan mencari nafkah tanggung jawab laki-laki. Betul, kalau laki-lakinya sehat. Kalau laki-lakinya normal, ada. Nanti Anda dapati banyak laki-laki yang tidak sehat, nggak mau kerja, males-malesan. Perempuan harus maju, mengambil alih nakoda itu daripada kapal ini tenggelam. Tapi banyak istri-istri yang tidak siap, akhirnya meninggalkan suaminya, itu salah. Ketika terpuruk, bantu dia. Ketika bahagia jaya, ucapkan terima kasih. Tapi banyak istri-istri yang tidak mau menerima itu, meninggalkan suaminya dalam keadaan terpuruk. Makanya ciri-ciri suami ikhwan akhwat yang kalian pilih nanti adalah untuk yang tangguh mentalnya, sehat mental. Bila perlu datang ke rumah konseling, Pak, tolong nih calon saya dicek psikologis gimana kesehatannya. Siapa tahu ada gangguan-gangguan. Why not? Cek kesehatan, pergi ke dokter, cek ada nggak penyakit-penyakit menular seksual, HIV/AIDS dan lain-lain. Why not? Mendingan uang persiapannya untuk itu daripada pesta bermegah-megah habis itu cerai. Orang tua yang sudah hari ini hadir, yang punya anak gadis, ingin menikahkannya, siapkan mereka dari sekarang. Daripada habis ratusan juta ngundang orang nggak jelas, mendingan DP-in rumah. Itu lebih baik. Demi masa depannya. Apa keuntungan kalau memiliki suami yang tangguh, istri yang tangguh? Mereka tidak mudah mengeluh. Mereka tahu diri, mereka struggle. Maka latih mereka dari sekarang naik gunung. Apa hubungannya Ustaz? Supaya mereka tahu bagaimana kehidupan itu. Saya terus terang saya merasakan betul bagaimana didikan keluarga saya. Kami wajib naik gunung, saya perlu dipaksa naik gunung. Di naik gunung itu kita merasakan mau mati rasanya. Ya Allah, oksigen kurang. Di situ merasakan kita kecil, ya Allah aku ini gak ada apa-apanya, aku manusia yang lemah. Dari situ kita bersyukur, tahu diri. Orang tua saya dulu mewajibkan saya masuk karate, pokoknya wajib, abang saya taekwondo, pokoknya semua keluarga kami wajib bela diri. Karena abang kami keluarga Minang, doktrinnya adalah sudah pasti akan merantau. Betul ternyata, di bela diri itulah mental terbangun. Saya kalau di kampung rambutan ditarik-tarik preman, mau kemana, saya datangi premannya. Ngapain kau tarik-tarik aku, terserah aku mau kemana. Walaupun takut juga ya kan. Mental berani. Karena menjadi kepala keluarga itu keberanian mengambil keputusan. Makanya para akhwat, saya kasih tahu nih. Salah satu tipe ikhwan ideal itu adalah punya jiwa leadership. Leadership apa? Berani, memiliki visi, percaya diri. Itu. Kalau kalian punya suami yang dibawa ke tiang istri, Masya Allah, jangan dimanfaatin ya. Oh, ini kebetulan istri aku suami, ini enak nih ngendalikan. Bukan. Walaupun dia lemah, nanti kalian dapati suami yang lemah, suruh dia di depan. Jaga aibnya, jaga harga dirinya di hadapan anak-anak. Karena dia seorang figur. Makanya banyak akhwat itu suka memilih suami yang aktivis. Walaupun kantongnya kering, tapi kepemimpinannya bagus. Di awal-awal ya kan. Ujung-ujungnya bagus. Kenapa? Memang dalam hidup ini, dalam dunia industri, dalam dunia kerja, yang dicari adalah orang yang tangguh. Nanti deh saya buat alat ukurnya ya. Alat ukur calon pasangan yang tangguh. Ya kan? Sebelum menikah ta'aruf coba isi dulu. Oh ternyata lemah, nggak jadi. Ketangguhan itu penting, mental dan spiritual. Makanya ikhwan akhwat sekalian bersyukur kalian dulu dimasukkan orang tua ke sekolah agama. Nanti kalau punya anak, sekolah agama. Kenapa sekolah agama? Kalau dia tersesat, berzina dia, kena narkoba dia, berjudi dia,
minum minuman keras satu saat dia masuk penjara karena menipu orang, dia tahu jalan pulang. Makanya kalian-kalian yang punya basic agama, sudah punya penghasilan, siapkan dari sekarang. Karena sekarang memang terus terang saya memahami, psikologis akhwat ini terus terang, saya kasih tahu ikhwan-ikhwan ya. Mereka ini fisik nomor 1. Dan itu wajar-wajar aja. Cuman terkadang mereka nggak berkaca juga. Semua orang wajar, Ikhwan juga pasti fisik nomor 1 juga, tapi nggak berani menyebutkan dalam hati aja. Tapi fisik itu bukan berarti hanya ketampanan kulit putih doang, tapi penghargaan kepada wanita. Makanya kalau kalian agak hitam-hitam dikit, hargai perempuan, pasti diterima itu. Tidak merendahkan, tidak meremehkan pasangan kita, termasuk akhwat juga nanti yang dapat suaminya mungkin agak kurang-kurang, hargai dia. Saling menghargai itu, situlah cintanya akan terbangun. Saya tanya istri saya juga dulu, kenapa sih kamu mau menerima lamaran saya? Istri saya bilang jujur aja ya, memang secara fisik ya semua orang juga normal pasti menginginkan yang ganteng. Tapi kakak dulu katanya terlihat sepertinya berani, percaya diri, memimpin. Nah akhwat tuh suka yang begitu gitu loh. Makanya besok-besok pura-pura jadi pemimpin lah, apa kayak ketua. Ada lowongan ketua RT, ambil, pokoknya memimpin lah. Karena kalau udah ketua RT tinggal milih satu RT itu siapa yang cantik ya. Jadi kesimpulannya ikhwan akhwat, akhlak. Nah kalau mau dapat suami yang baik, soleh, perbaiki akhlak kita insya Allah. Makanya saya ingin mengajarkan metode namanya merisi, ini budaya Melayu nih. Lakukan, kalau di sini mahasiswa ada nama metode kualitatif namanya triangulasi. Tanya tetangganya, tanya temannya, tanya saudaranya bagaimana dia. Cek random sampling. Itu namanya merisi, kirim utusan bentuk tim. Saya boleh jadi pembinanya ya kan. Tes baca Quran. Siapa nama kamu? Torik Ustaz, baca surat Torik. Siapa kamu? Saya Imran Ustaz, baca surat Imran. Kamu siapa? Saya Al-Baqarah Ustaz. Tapi panggilinnya Kulhu. Sekarang banyak anak gadis ini nggak mau melibatkan orang tua. Libatkanlah. Orang tua tuh pengen dihargai, pengen dihormati. Walaupun nanti kalian yang menentukan. Libatkan orang tua, panggil om, nih ada yang mau melamar saya. Coba om, di cross check om, benar nggak? Bagi orang Minang, sini orang Minang nggak? Itu udah biasa begitu kan? Ada tim kesebelasan yang dibentuk oleh keluarganya. Dia akan berembuk, ngecek, ya. Jadi tahu bagaimana, seandainya dia punya kelemahan pun tahu kelemahannya seperti apa. Tapi kebanyakan orang-orang yang tertipu ini karena tidak langsung, wow Pajero Sport, kata ibunya, inilah yang aku terlihat dalam tidurku, mimpiku. Balik anak Pajero Sportnya ya kan, begitu menikah 3 bulan, mak tolong mak, kenapa? Rental mak. Gitu. Jadi ikhwan akhwat, para ikhwan ini khususnya, kalau akhwat itu melihat materi itu wajar menurut saya. Oh, kok begitu Ustaz? Berarti Ustaz kita miskin bukan soal miskin, tapi materi itu artinya orang punya daya juang, punya keinginan berusaha, itu yang dicari. Punya pekerjaan wajar. Walaupun ada akhwat yang ikhlas, memang suaminya nggak punya kerjaan ikhlas juga. Tapi kita sebagai laki-laki punya tanggung jawab moral, harga diri. Selagi antum semua masih bisa menahan diri, bekerja keraslah. Carikan yang terbaik. Kenapa? Kita ingin membahagiakan kedua orang tua, bukan hanya orang tua kita saja, bukan hanya mertua kita saja. Ibu-ibu yang sudah menikah, saran saya perbanyaklah memberi orang tua mertua. Insya Allah rezeki kita akan mengucur. Karena apa? Orang tua itu kalau punya sakit-sakitan itu psikis sebenarnya, pikiran. 6 bulan lalu ayah saya kena stroke. Ini kisah nyata ini. Saya mohon izin ke ayah saya untuk diceritakan, ayah saya ketawa. Kena stroke karena jual tanah, tiba-tiba ceknya kosong. Sementara ayah saya udah ngelus-ngelus mobil di showroom. Saya berpikir ini kalau saya bawa ke Pineng, Singapura sudah pasti habis ratusan juta. Saya telepon om saya, om, tolong pergi ke showroom mobil, tolong belikan mobil, saya kirim uangnya buat ayah saya. Begitu mobil datang, ayah saya langsung berdiri, bisa nyetir sendiri. Sikis. Jadi kalau hari ini istri, orang tua ibu sakit-sakitan, lemah, nggak berdaya itu karena kurang suplemen gizi aja itu. Wah Ustaz subjektif, tapi pengalaman saya begitu. Saya kira demikian dari saya sudah diingatkan. Saya senang sekali bisa sharing sama para akhwat.
Nanti saya punya cita-cita lah mau buat sekolah pranikah ya namanya SPH ya, tapi online. Sekarang bimbel-bimbel tutup. Kenapa? Karena ada bimbel online. Ke depan sekolah-sekolah akan tutup karena ada sekolah online. Dan ke depan ahwat-ahwat juga akan tutup. Karena orang Jepang, Cina sudah menciptakan istri online. Robot bisa berdesah, bisa bergetar, dan nggak minta uang belanja. Maka ahwat-ahwat segeralah memutuskan sebelum robot-robot terbaru ini dimunculkan. Kisah nyata banyak sekarang orang Jepang Korea menikah dengan robot. Katanya nggak minta uang belanja, bisa berdesah dan bisa digebukin lagi nih. Masya Allah, ini cobaan banget bagi ahwat ya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.